Selamat datang di YNR Channel. Kembali lagi bersama saya Ian yang akan menceritakan sebuah kisah film berjudul Spider-Man No Way Home. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Karena dukungan dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan diperlihatkan ending dari film Spider-Man sebelumnya, yang menunjukkan fakta identitas Spider-Man, yaitu seorang remaja bernama Peter Parker. Sebelum kematiannya, Mysterio menyebarkan hoaks kalau Spider-Man adalah seorang pembunuh dan pembuat kekacauan. Hal itu pun berhasil mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Dalam sekejap, Spider-Man langsung dicap sebagai public enemy. Are you Spider-Man's girlfriend? Boy and called him a public enemy number 1. Mereka pun sampai di apartemen Bibi May untuk bersembunyi. Di sana Bibi May dan Happy yang belum mengetahui berita terlihat kebingungan. Namun saat melihat keluar jendela, mereka ternyata sudah dikepung oleh semua orang, bahkan dengan helikopter. Lalu para polisi mendesak masuk ke dalam apartemen dan menangkap Peter serta orang-orang terdekatnya. Peter, Bibi May, MJ, dan Ned kemudian diinterogasi secara terpisah. Peter mencoba menjelaskan kalau semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya adalah fitnah. Jikalau tidak percaya, para polisi bisa meminta keterangan Nick Fury sebagai saksinya. Namun polisi mengatakan kalau Nick saat ini sudah berada di luar angkasa dan tidak berada di bumi. Ned yang sedang diinterogasi dengan polosnya mengatakan kalau selama ini ia adalah asisten Spider-Man dan banyak membantu Spider-Man dalam beberapa kasus. Bibi May juga terancam hukuman penjara karena dinilai telah mengeksploitasi anak di bawah umur, mengingat ia adalah wali sah Peter Parker selama ini. Stark Industries was caught in the web of the Spider-Man Mysterio. Peter dan yang lainnya melihat berita tentang Stark Industries yang juga tersandung kasus akibat perseteruan antara Mysterio dan Spider-Man. Kemudian seorang pengacara bernama Matt Murdock datang ke apartemen dan mengatakan kalau ia sudah berhasil memenangkan kasus dan membuat Peter serta yang lainnya bebas dari tuduhan. Namun meskipun mereka sudah terbebas dari tuntutan hukum, masyarakat masih tetap menganggap Peter sebagai public enemy. Jadi untuk saat ini Matt menyarankan agar Peter dan keluarganya bersembunyi terlebih dahulu sampai keadaan kembali normal. Oleh sebab itulah, Peter dan Bibi May pun memutuskan untuk tinggal di apartemen Happy untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Peter, MJ, dan Ned memberanikan diri untuk datang ke sekolah bersama-sama. Di sana para wartawan dan masyarakat terlihat berkumpul di depan sekolah untuk menyambut kedatangan mereka. Banyak masyarakat yang membenci Peter, namun ada juga yang masih membelanya. Di dalam sekolah, para siswa dan guru-guru merasa canggung dengan keberadaan Peter. Peter dan MJ pun naik ke rooftop sekolah untuk menenangkan diri mereka. MJ mencoba menguatkan Peter dan berjanji akan selalu bersamanya. Oleh sebab itulah, MJ, Peter, dan Ned berencana untuk mendaftarkan diri di kampus MIT agar mereka bisa tetap bersama-sama. Beberapa hari kemudian, mereka pun berkumpul kembali sambil membawa surat pendaftaran dari MIT. Sayangnya, akibat kontroversi baru-baru ini, mereka semua dinyatakan tidak diterima sebagai mahasiswa di sana. Hal itu tentu membuat Peter merasa bersalah, karena Ned dan MJ terkena imbas dari kasusnya. Setelah itu, Peter pun pergi ke New York Sanctum untuk meminta bantuan pada Dr. Strange. Ia berpikir kekuatan sihir Dr. Strange mungkin bisa memperbaiki keadaan. Peter pun meminta Dr. Strange untuk membantunya kembali ke masa lalu, agar ia bisa menghentikan Mysterio saat membocorkan identitasnya. Sayangnya, Dr. Strange tidak bisa menolongnya, karena saat ini Dr. Strange tidak memiliki Time Stone.
Wong yang berada di sana berbicara kepada Dr. Strange dan membuatnya teringat pada sebuah mantra terlarang. Dr. Strange berkata kalau ia mungkin bisa membantu Peter dengan mantra tersebut. Wong yang mendengar hal itu mencoba memperingati Dr. Strange dan mengatakan kalau mantra itu sangatlah berbahaya. Come on, Wong. Just leave me out of this. Fine. Sebelum melakukan ritual, Dr. Strange berkata kalau mantra ini akan membuat semua orang lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man, termasuk Dr. Strange sendiri. Hal itu pun membuat Peter merasa ragu. Jadi di sela-sela pembacaan mantra, ia berkali-kali menginstruksi Dr. Strange dan memintanya agar MJ dan Ned masih bisa mengingatnya. Setelah 5 kali pengubahan mantra, Dr. Strange pun membatalkan ritual itu dan marah kepada Peter. Apalagi saat Dr. Strange mengetahui kalau semua itu dilakukan hanya karena ia dan teman-temannya tidak diterima di MIT. Karena Peter sudah menjadi bagian dari Avengers, Dr. Strange kadang lupa kalau Peter hanyalah seorang remaja yang pasti masih sering melakukan kecerobohan. Setelah itu, Peter pun menelepon salah satu temannya untuk mencari keberadaan wakil rektor kampus MIT. Ia rencananya ingin membujuk wakil rektor agar menerima Ned dan MJ di MIT. Namun saat sedang berbicara dengan wakil rektor, Peter Parker tiba-tiba diserang oleh Otto Octavius yang merupakan musuh Spider-Man dari universe lain. Tak disangka, akibat kegagalan mantra Dr. Strange, ruang pembatas universal lain kini terbuka, dan bukan tidak mungkin makhluk-makhluk lain akan datang dan menghancurkan universe tersebut. Octavius pun langsung menyerang Spider-Man dengan tentakel yang ia miliki. Hal itu pun membuat Peter Parker kewalahan karena harus menahan serangan Octavius sekaligus menyelamatkan para warga termasuk wakil rektor MIT. Lalu saat Octavius berhasil menangkap Spider-Man dan membuka topengnya, ia tampak kebingungan karena Peter bukanlah Spider-Man yang ia kenal. Ia pun lalu merobek nanoteknologi Spider-Man Suit dan menyerap energinya ke dalam tentakelnya. Pada awalnya ia senang karena tentakelnya kini terlihat lebih canggih. Namun ternyata Peter membalikkan keadaan karena ia berhasil mendeteksi perangkat baru dan mengendalikan tentakel Octavius. Hal itu pun membuat Peter berhasil menyelamatkan wakil rektor MIT, sehingga ia setuju untuk mempertimbangkan kembali agar Peter dan teman-temannya bisa diterima di MIT. I am going to talk to them about your friends and you. Okay? Really? Green Goblin tiba-tiba muncul dan menyerang dengan bomnya. Lalu Dr. Strange memindahkan Peter dan Octavius ke ruangan penjara sihir bawah tanah. Di sana, Dr. Strange mengurung Octavius bersama dengan musuh-musuh Spider-Man yang lain dari universe yang berbeda. Dr. Strange menjelaskan kalau mereka semua berasal dari multiverse. Dan kini, Peter ditugaskan untuk menangkap yang lainnya dan memasukkan mereka ke dalam penjara agar nantinya mereka semua bisa dikembalikan ke multiverse. Dr. Strange pun mendatangkan Ned dan MJ untuk membantu Peter. Tak lama kemudian, Ned mendapatkan informasi tentang sebuah serangan yang dilakukan Electro, si manusia listrik, musuh Spider-Man. Oleh sebab itulah, Peter pun langsung pergi ke lokasi itu untuk menangkapnya. Sedangkan Ned dan MJ bertugas mengawasi Peter dari markas. Saat sampai di lokasi, Peter melihat Electro sedang menyerap semua energi listrik di tempat tersebut.
Beruntung, saat itu Flynn Marko atau Sandman datang membantu Peter untuk menangkap Electro. Nah, setelah pertarungan itu, Peter menjelaskan kalau ia bukanlah Peter Parker dari universe mereka. Oleh sebab itulah, mereka pun dibawa ke penjara sihir bawah tanah dan dikumpulkan bersama yang lainnya, agar nantinya bisa segera dikembalikan ke multiverse. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada Norman Osborn, seorang ilmuwan yang ada di balik topeng Green Goblin. Ia sepertinya baru saja sadar dari pengaruh topeng Green Goblin. Ia pun menghancurkan topeng itu dan segera kabur dari tempat tersebut. Tak disangka, Norman lalu pergi bertemu Bibi May dan mengatakan semua kegundahan hatinya. Di sana, Norman mencoba meyakinkan Peter kalau ia sudah terbebas dari alter egonya dan ingin bertaubat. Alhasil, Peter pun membawa Norman dan dipenjara bersama dengan yang lainnya. Saat ini, di dalam penjara sihir sudah ada Octavius, Lizardman, Sandman, Norman, dan Electro yang sudah berhasil ditemukan. Di sana mereka bercerita kalau ternyata mereka semua, kecuali Sandman, sebenarnya sudah mati di universal mereka masing-masing setelah dikalahkan oleh Spider-Man tentunya. Tak lama kemudian, Dr. Strange datang sambil membawa kotak sihirnya untuk mengembalikan mereka semua ke universal mereka masing-masing. Namun setelah mendengar cerita dari mereka, Peter merasa kasihan jika mereka semua harus dikembalikan sekarang, karena mereka pasti akan mati di tangan Spider-Man. Peter pun mengusulkan agar mereka diberikan kesempatan untuk berubah, agar nanti di multiverse mereka bisa dikenal sebagai orang baik. Hal itu tentu saja langsung ditentang oleh Dr. Strange. Bagaimanapun juga, yang harus dilakukan saat ini adalah mengembalikan mereka semua ke universal mereka masing-masing sebelum terjadinya kekacauan. Guys back to their universes. Oh, some of these guys are gonna die. It's their fate. I'm sorry, kid. If they die, they die. Lalu saat Dr. Strange akan memulai ritualnya, Peter tiba-tiba merebut kotak sihir dan membawanya kabur. Alhasil, Dr. Strange dan Spider-Man pun saling mengejar, memperebutkan kotak sihir. Sampai akhirnya, Dr. Strange pun membawa Spider-Man ke dimensi cermin. Square the radius. Don't do this. Ia lalu kembali ke penjara sihir dengan menggunakan portal dan meninggalkan Dr. Strange terikat di sana. Setelah itu, Peter pun membebaskan semuanya dan memindahkan mereka ke apartemen Happy. Sementara cincin dan kotak sihir Dr. Strange dititipkan kepada Ned dan MJ. Peter dibantu oleh Norman berusaha membuat sebuah serum yang bisa mengubah para penjahat menjadi orang baik. Serum pertama itu lalu diberikan kepada Octavius. Tak disangka, serum itu ternyata bekerja dengan baik di tubuhnya. Kini Octavius merasa jauh lebih baik dan juga bisa mengendalikan tentakelnya. It's me. I'm grateful. How can I help? Tak lama kemudian, alter ego Norman tiba-tiba kembali dan membuatnya berubah menjadi orang jahat. Green Goblin pun mulai mempengaruhi Electro dan mengajaknya kembali menjadi penjahat. Bibi May yang melihat hal itu pun langsung masuk ke dalam ruangan penelitian dan mengambil semua serum di sana. Ia pun memutuskan untuk kabur dari apartemen dan menyelamatkan semua serum terlebih dahulu. Electro lantas langsung menyerang Octavius yang kini sudah menjadi orang baik. Sementara di sisi lain, Spider-Man sedang berusaha melawan Green Goblin.
Di tengah pertarungan itu, Bibi May menemukan mereka dan langsung menyuntikkan serum ke tubuh Green Goblin. Namun sayangnya, serum itu ternyata sama sekali tidak berpengaruh apapun di tubuh Green Goblin. Tiba-tiba, glider Green Goblin terbang ke arah Bibi May dan disusul dengan lemparan bom. Hal itu pun membuat Bibi May akhirnya meninggal dunia. Somebody help, I need an ambulance. What are you doing, May? Please, will you just wake up and talk to me, please? Happy yang baru saja tiba di sana sangat merasa terpukul melihat kematian Bibi May. Begitupun dengan Peter yang harus diliputi rasa bersalah. Namun Happy menyuruh Peter untuk segera pergi karena polisi saat ini sudah mengepung apartemen tersebut. J. Jonah Jameson reporting. And God help us all. Sementara itu, Ned dan MG yang mendengar kabar kematian Bibi May mencoba mencari Peter dan ingin menghiburnya. Di saat itulah Ned baru menyadari kalau ternyata ia bisa membuat portal dengan cincin dari Dr. Strange. Tak disangka, dari portal itu keluarlah dua Peter Parker atau Spider-Man dari Universal yang lain. Kita sebut saja Peter A dan Peter B. Setelah itu, barulah mereka semua menemukan Peter C yang sedang menangis di rooftop sekolah. Kini ketiga Spider-Man itu pun berkumpul dan akan bekerja sama untuk mengalahkan semua penjahat. She died for nothing. You don't belong here, so you deal with it. But you have to go home now. My Uncle Ben was killed. It was my fault. I lost Gwen. She was my MJ. I just don't want you to end up like me. Maybe she didn't die for nothing, Peter. Sebelum pertarungan terjadi, mereka bertiga membuat obat penangkal terlebih dahulu. Kemudian, Peter pun membuat pengumuman untuk memancing kedatangan semua penjahat ke lokasi patung Liberty. Di sana, pertarungan epik antara tiga Spider-Man dan penjahat dari berbagai universe akhirnya terjadi. Where's the box, Peter? Pada awalnya, ketiga Spider-Man merasa sangat kesulitan untuk mengkoordinasikan diri mereka, karena ini adalah pertarungan pertama mereka sebagai tim. Alhasil, di tengah pertarungan itu, mereka pun menyempatkan waktu untuk berdiskusi sebentar, lalu kembali melanjutkan pertarungan. Berkat kerjasama itu, mereka pun akhirnya berhasil mengembalikan Sandman dan Lizardman ke wujud aslinya. Hello, Peter. Peter, what? I got it! Doc! Kemudian, Octavius datang membantu ketiga Spider-Man untuk mengalahkan Electro dan Green Goblin. Ned dan MJ pun membuka portal untuk mendatangkan Dr. Strange. Dr. Strange masih marah kepada Peter karena apa yang terjadi sebelumnya. Namun ia sangat terkejut melihat ada tiga Spider-Man di hadapannya. Kemudian Green Goblin tiba-tiba muncul dan memasukkan bom ke dalam kotak sihir Dr. Strange. Ledakan besar pun akhirnya terjadi. Akibat ledakan itu, mantra yang berada di dalamnya pun akhirnya keluar. Dr. Strange berusaha menahan mantra itu dengan semua kekuatannya.
namun ia ternyata gagal. Dan hal itu pun menyebabkan keretakan pada batas universal dan multiverse. Saat ledakan itu juga, MJ jatuh dari ketinggian. Peter langsung terjun menyelamatkan MJ, namun ia gagal. Beruntung, Peter A bergegas menyusul MJ dan berhasil menyelamatkannya. Hal itu pun membuatnya teringat pada mendiang kekasihnya yang gagal ia selamatkan. Di waktu yang sama, Peter pun berhadapan langsung dengan Green Goblin. Di sini, Peter sangat ingin membunuh Green Goblin untuk membalaskan kematian Bibi May. Namun saat kesempatan itu tiba, Peter B malah menghentikannya. Yang ada, Peter B lah yang terkena tusukan dari Green Goblin. Setelah itu, Peter pun langsung menyuntikkan obat penawar ke tubuh Green Goblin dan menyadarkannya kembali. Dr. Strange yang masih berada di atas masih mencoba menahan retakan pembatas dengan sisa-sisa kekuatannya. Di sana, ia mengatakan kalau ia sudah sangat lemah dan pembatas itu akan membuat penjahat-penjahat lain masuk ke universal utama. Lalu Peter pun bertanya kepada Dr. Strange, apa yang harus dilakukan? Dr. Strange menjawab, satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menggunakan mantra yang membuat semua orang lupa pada Peter. Karena situasinya semakin memburuk, Peter pun akhirnya menyetujui hal itu. Sebelum ritual itu dilakukan, Peter pun pergi menemui MJ dan Ned untuk berpamitan. Setelah itu, ia juga menemui Peter A dan B untuk yang terakhir kalinya. Dan Dr. Strange pun melakukan mantranya. Mantra itu berhasil menutup retakan universal dan mengembalikan semua orang ke universal mereka masing-masing. Film diakhiri dengan lembaran baru di kehidupan Peter Parker. Kini semua orang telah melupakannya dan melupakan identitasnya sebagai Spider-Man. Peter pergi ke kafe tempat MJ bekerja dan hanya bisa melihatnya bersama Ned, karena saat ini mereka berdua sama sekali tidak mengenalinya. Peter pun menjalani kehidupannya sebagai mahasiswa normal. Sesekali ia menjahit baju Spider-Man-nya sendiri dan keluar sebagai Spider-Man jika seseorang membutuhkan pertolongannya. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu videonya ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Ian pamit undur diri, and see you next time.